Mendapatkan laki-laki idaman, pastinya dambaan setiap wanita. Maka tidak heran apabila wanita begitu selektif dalam memilih laki-laki yang akan dipilih menjadi teman hidupnya. Karena apabila laki-laki tersebut tidak baik, maka selain dapat menyebabkan sebuah keretakan pada hubungan rumah tangga, tetapi bisa juga berakhir dengan penderitaan dunia dan akhirat nanti. Dan laki-laki juga diharapkan mampu menjadi pelindung bahkan pendengar yang baik bagi anak perempuannya. Karena kelak laki-laki idaman akan menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Selain itu, para kaum Adam bisa menjadi laki-laki idaman dari wanita yang ketiga dan keempat. Siapakah wanita ketiga dan keempat tersebut? Masya Allah. Ustadz, ini aku mau nanya nih, setelah ngeliat Viti ini nih, gimana ya sebenarnya kita menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga seperti yang tadi kita lihat di tayangan ini Ustadz? Iya, memang permasalahan rumah tangga ini banyak sekali sekarang ya. Iya. Tentunya biasanya diakibatkan karena tidak adanya pengetahuan agama yang mumpuni. Oh itu karena Yang cukup. awalnya ya? Awalnya pasti tentang itu biasanya. Ya Bib ya. Ya, Nah, betul. untuk itu- Dan kemudian biasanya juga dengan pengetahuan agama kurang, ekonomi kurang. Jadi Betul. Jadi pengetahuan bergabung agama masalah. dan ekonomi itu bisa Ya. menjadi sumber masalah semuanya. Iya, Makanya betul. pagi hari ini akan kita bahas semuanya. Apalagi ini laki-laki idaman wanita ini yang pertama tadi adalah istri. Istri. Yang kedua anak perempuan. Nah, Anak nanti perempuan. selanjutnya akan kita bahas lagi. Bilangnya yang pertama saya. Enggak dong. Kalau gitu kita mau menjawab lagi pertanyaan yang masuk ke media sosial. Kali ini dari Facebook Islam itu Indah. Nah ini ada pertanyaannya dari Mama Nadia. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa dendam dan rasa benci pada orang yang sudah menyakiti hati saya? Orang itu merebut suami saya. Sampai saat ini saya masih sangat benci dan marah sama dia. Saya tahu semua itu tidak baik, tapi saya harus bagaimana untuk melupakan semua kesedihan dan penderitaan saya dulu. Mohon solusi X. Apaan tuh? Solusinya. Oh solusinya. Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalam. Makasih Kak Bekti. Gimana Ustadz Abu Fida? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau yang namanya suami diambil orang itu pasti sakit hati ya. Pasti sakit hati. Tetapi pada saat suami diambil orang itu sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal kita mau sabar atau tidak sabar. Ini pilihannya karena masalah sudah datang kepada kita. Kalau kita untuk menghilangkan rasa sakit hati itu yang sudah lama terpendam ini, ingat saja janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah kepada surgaku, ampunanku dan juga surgaku yang luasnya bagaikan langit dengan bumi, diperuntukkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Jadi yang pertama yang menginfakkan hartanya keadaan lapang maupun sempit. Ya. Yang kedua yang bisa menahan amarahnya. Ini kan pasti lagi amarah nih, lagi luar biasa. Tahan amarahnya dan yang ketiga adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Tahan amarah, maafkan Tahan kesalahan amarah, orang lain. maafin. Iya, karena Itu kadang susah tuh Ustadz. pasti susah. Karena penderitaan di dunia cuma sebentar. iya. Sebentar. Paling lama berapa lama sih? 60-70 tahun kan? Ya. Paling lama Paling itu. lama. Tapi Namun pada belum saat sampai. Belum iya, tentu. pada saat itu kita bisa sabar, Allah hadiahkan surga yang luasnya bagikan langit dengan bumi buat kita. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Iya, Abu Kum. Fida. Pertanyaan selanjutnya ini dari Instagram Islam itu Indah. Dari Haruna Rashid 27. Assalamualaikum. Bagaimana status pernikahan apabila salah satu dari pihak istri atau suami ada yang murtad? Syukron. Nah gimana Habib Muhammad? Ini yarja ila ilmu fikih. Jadi ini kembali kepada ilmu fikih. Jadi apabila idza irtadda atau lawirtadda zaujani au ahaduhuma qabla dukhul, pertama kalau memang murtad sebelum dukhul artinya sebelum campur. Jadi beda Campur. setelah campur hukumnya sama sebelum campur. Apabila mereka murtad tapi sebelum campur baru nikah, kemudian salah satu atau dua-duanya ya. Salah satu murtad atau dua-duanya murtad itu maka langsung otomatis terjatuh talak satu. Kalau gobla dukhul, arti gobla dukhul sebelum campur. Tapi apabila lawir tadda, apabila murtadnya sudah lama nikah, sudah campur.
Apabila sudah campur murtad dua-duanya atau salah satunya, maka terhitung tidak langsung tertalak satu tapi ditunggu masa iddah. Apabila selesai masa iddahnya belum kembali ke ajaran Islam, maka terjadi atau tertalak satu hukumnya bagi tercerailah jadi tertalak satu. Kalau memang dua-duanya murtad atau salah satunya. Kemudian apabila di antara jarak iddah tersebut tidak boleh ada bercampur suami istri pada saat itu. Nggak boleh Habib. Tidak boleh. Masya Allah. Kak Indra Bekti, boleh tolong dijelasin, diulangin lagi penjelasan Habib? Bagaimana? Habib, terima kasih Habib. Baik. Masya Allah. Jamaah terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Kalau sekarang belum sempat dijawab, insya Allah nanti di episode selanjutnya ya. Nanti di segmen-segmen selanjutnya akan dijawab sama guru-guru kita. Sekali lagi Habib Muhammad Syahab terima kasih. Ustadz Abu Fida terima kasih. Boleh silakan duduk. Jamaah! Yeah. Kita lanjut lagi ya tausiahnya ya jamaah yang ada di rumah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Maulana. Siap. Ustadz, Iya. laki-laki idaman untuk 4 wanita. Laki-laki idaman untuk Empat empat wanita. wanita. Yang pertama untuk 4 wanita. Wanita. Yang pertama untuk istri. Istri. Yang kedua untuk Anak anak perempuan. perempuannya. Karena anak perempuan itu agak akrab banget dengan ayahnya. Nah, dengan yang ketiga ini apa yang harus kita lakukan biar kita bisa menjadi laki-laki idamannya? Iya. Mohon penjelasannya Iya. Ustadz. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Maka laki-laki idaman dari 4 wanita ini adalah yang ketiga. Adalah idaman dari seorang yang namanya ibu. Jadi ibunya. Mohon maaf terus terang kalau ikatan antara anak laki-laki dengan ibunya itu sangat dekat banget. Sampai-sampai kadangkala, mohon maaf ya jangan tersinggung, kadangkala terjadi percekcokan. Iya, antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Karena kenapa? Serasa-rasanya anak laki-lakinya yang pantas untuk merawatnya cuma ibunya. Betul tidak? Betul tidak? Nah, makanya mohon maaf, pengabdian dan bakti kedua orang tua, terutama ibu, itu wajib hukumnya. Makanya kalau perempuan menikah, selesai, maka wanita harus ikut dengan suaminya. Selesai. Tapi kalau laki-laki setelah menikah, maka dia masih menanggung ibunya. Jamaah. Sorganya istri dibawa ridha suami. Tapi sorganya suami dibawa ridha ibunya. Ibunya. Jadi tetap dia kepada ibunya. Makanya mohon izin. Jangan pernah berkata kepada suami, kau pilih ibumu atau saya. Salah. Jebakan Batman itu. Harusnya kita berkata, bantu aku, tuntun aku untuk bisa menemanimu untuk berbakti kepada ibumu. Itu yang paling bagus. Almarhumah istri saya tidak akan menerima uang pemberian dari saya. Dia bilang, bawa dulu ke umimu, ibu, baru dari ibu, baru bawa ke saya. Berapapun sisa dari ibu yang dikasih, itu yang saya terima. Itulah hebatnya almarhumah. Inilah susah cari yang seperti ini. Ada ibu-ibu Curcol. Itu kriterianya ya. Iya, kalau sisa itu jangan. Kalau ada kain, dia bilang suruh ibu dulu, umi dulu yang pilih. Nanti sisa pilihan dari umi baru saya terima. Wah itu hebat itu. Makanya belum bisa roll on apa? Alon mah. Guling-gulingan dong kalau roll on. Berbaktilah dan berihsanlah kepada ibumu. Sekali lagi, berbaktilah dan berihsanlah kepada ibumu karena itu kunci surga. Pertanyaannya, al-jannatu tahta aqda ummati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pertanyaannya, apa bedanya berbakti dan berihsan? Kalau berbakti, kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau berihsan, beda ya. Kalau berihsan
berbuat baik kepada ibu yang jahat kepada kita. Hei, kan kadang kala ada ibu yang tidak mengurus orang tua anaknya karena diserahkan kepada wanita lain. Contoh, dititipin ke saudaranya. Kau besarkan anakku. Jadi anak itu merasa tidak pernah diurus oleh ibunya. Bagaimana anak itu? Maka dia berihsan kepada ibunya. Aku kan tidak dirawat. Kan aku dibuang waktu itu. Aku merasa tidak terlantarkan. Tidak, tetap engkau berbuat ihsan sama ibumu. Sekalipun ibumu jahat. Jamaah, tidak ada perintah membalas jasa. Karena tidak akan mungkin seorang anak membalas jasa orang tuanya. Tapi yang ada adalah berbuat baik. Sekalipun engkau naikkan haji tiap tahun, naikkan umroh tiap bulan, tidak akan bisa terbalas air susu setetes yang pernah kita isap dari seorang ibu. Makanya jangan pernah hitung-hitungan sama ibu. Jangan pernah hitung-hitungan, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Kunci sorga terletak pada ibumu. Maka pengabdian kepada sosok ibu juga dikategorikan sebagai sebab seseorang bisa masuk surga. Tidak akan mencium baunya surga anak yang durhaka sama orang tua. Jangankan masuk surga, mencium pun tidak akan mungkin. Padahal 500 tahun perjalanan sudah dicium baunya surga. Masya Allah. Berbakti dan berisan kepada ibu kunci dikabulkannya doa, Ustaz. Iya. Semua doa-doa kita diijabah jikalau kita berbuat baik kepada orang tua. Makanya berkata, aku ingin membahagiakan ibuku, yakin rezeki itu akan datang. Jangan dia berkata begini, kalau saya kaya, saya akan berbakti kepada orang tuaku. Salah. Nunggu kaya Harusnya dulu. aku berbuat baik kepada orang tuaku. Insya Allah aku kaya. Amin, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Jamaah. Mau lanjut lagi tausiahnya? Oke, kalau gitu sekarang saya mau ngasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Ya langsung dijawab sama guru-guru kita. Jadi jamaah yang ada di studio kalau mau tanya boleh angkat tangannya. Angkat tangannya yang mau nanya. Oh ibu aja yang lagi di pojokan. Bu ngapain mojok di situ bu? Silakan. Ibu silakan ya di situ aja silakan. Pertanyaannya dari mana? Ibu asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik ya? Bukan pertanyaan dan ibu asal dari mana? Apa tadi kak? Asal dari mana ibu? Nama Oh, siapa? ya, oke. Asal dari Nama mana ibu? saya Namanya siapa? Ibu Hayati dari Palembang. Oh Palembang. Tepuk tangan dong. Wong Kito Galo. Bang kita Wong bareng Galo. sama Habib tadi. Jamaah yang ada di sini. Kemarin. Bohong jadinya. Silakan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mau ditanya, Habib, bagaimana kalau kita mendidik anak itu dengan cara keras atau tidak dimanja dengan maksud supaya anaknya mandiri? Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya ibu mendidik anak yang benar? Terima kasih Habib. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ya. Ibu. Habib gimana tuh Bib? Itu jadi pelajaran juga buat saya Bib untuk mendidik anak Bib. Baik, artinya begini. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama manusia itu dituntut untuk mengenal Tuhannya Allah. Jadi bagaimana cara kita mendidik anak yang bagus, kenalkan dulu dia ini punya Tuhan. Terkadang kita lupa mengurus sesuai dengan cara-cara yang bukan islami. Sehingga itu anak bisa jadi keras atau bisa tidak mengikuti jalan daripada jalannya Allah. Jadi yang pertama supaya bikin lembut itu anak, bukan kitanya keras. Kita bikin lembut itu anak, caranya bagaimana? Yaitu mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan mereka tentang Allah, ajarkan mereka didikan-didikan Islam, didikan agama, ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih, Nabi mengatakan yang paling afdol ketika telah mengajarkan mereka Allah dan sholat, yang paling afdol didik apa itu anak? Akhlak. Akhlak. Makanya kalau ulama-ulama terdulu mengatakan alam tu lisani ishrina sana fil akhlak gablal ilmu. Gablal ilmi, artinya aku didik, aku punya lisan dengan akhlak dan adab selama 20 tahun sebelum belajar ilmu. Ya. Jadi orang-orang kadang-kadang belajar ilmu, makanya kadang-kadang orang punya ilmu banyak yang kurang akhlaknya. Karena adabnya kurang, akhlaknya kurang. Jadi sehingga itu anak, jadi kalau dalam akhlak lil banin, kalau kita punya sekolah dulu madrasah, namanya ada pendidikan akhlak lil banin. Pendidikan akhlak sejak dini, untuk apa? Jadi di dalam kitab itu diibaratkan pohon.
Pohon itu kalau dia pengen tumbuh lurus, itu dipakai apa namanya itu? Bambu-bambu, patok-patok supaya tumbuhnya lurus. Jadi kalau sudah lurus enak, bagus karena pendidikan atau menanam itu dari kecil. Tapi kalau sudah besar, pohonnya sudah miring, kalau diluruskan bisa patah. Begitupun seorang anak, kalau dididiknya sudah besar, kalau ditegur bisa artinya menjauh bukan malah mendekat. Jadi pendidikan akhlak sejak dini ya Habib Sejak ya? dini. Masya Allah, terima kasih Habib. Afwan. Ibu gimana? Sudah jelas? Masya Allah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi pelajaran untuk kita semua ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi tausiahnya. Jamaah! Kayak Indra Bekti, Ya, mau ditepuk tanganin dulu apa enggak usah nih? boleh dong tepuk Boleh tangan tepuk untuk tangan Ami. dong. Untuk Kak Indra Bekti cuma segitu doang tepuk tangannya, kurang semangat, lebih semangat lagi dong. Masya Allah. Tambahin ya. Ah. Oh, oke. Oh ya. Oh, oke. Mau nyanyi apa saya atau gimana sini? Oh, tepuk tangan FBI, begitu. FBI. FBI. Kak, ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak? Mau dong. Mau, boleh Jadi itu silakan. kan tadi ya Pak Ustadz ya Habib, apa namanya, kita kan mengetahui tadi untuk wanita yang ketiga, ya itu adalah ibu. Ibu. Nah kalau yang keempat, itu wanita yang seperti apa yang bisa mengidam-idamkan seorang pria yang luar biasa. Masya Allah, itu jadi pertanyaan jamaah yang ada di rumah juga Betul. tuh. Terima kasih ya Kak sudah diwakilkan ya. Sama-sama. Langsung dijawab oleh tausiah dari guru kita Ustadz Abu Fida. Silakan Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mengenal yang namanya 3 wanita. Betul ya, ada 3 yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah ibu juga. Loh kok ibu juga? Mertua itu kan ibu kita juga. Jangan sampai kita membeda-bedakan antara ibu kita kandung ya dengan ibu mertua. Karena pada saat kita sudah menikah, ibu mertua menjadi mahram bagi kita. Itu pun ibu kita. Seorang laki-laki yang soleh pasti dia yang namanya memuliakan ibu mertuanya juga. Pada saat menikah langsung ditiadakan itu perkataan ini ibu saya kandung, itu ibu mertua. Kalau anak biar ngopainin ibu kandung aja lah, ibu mertua biar istri saja yang ngopainin. Tidak. Tapi pada saat menikah langsung ini ibuku dan itu adalah ibuku. Jadi ada kesamaan hukum di sana. Pada saat kita berbakti kepada ibu mertua kita secara hukum itu ibu mertua, maka pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada ibu kita sendiri. Nah, kadang-kadang yang namanya seorang suami dulu waktu pertama kali masih deketin istrinya, Masya Allah. Sama calon ibu mertua itu luar biasa baiknya. Ibu mertua baru nanya, aduh pengen bubur kayaknya tukang bubur langsung dibawa ke depan rumah. Subhanallah. Karena apa? Saking semangat biar dikasih anaknya. Tapi pada saat udah nikah, kadang-kadang, nah ini penyakitnya nih. Itu sampai istrinya negur dulu baru kemudian dia mau ngopainin ibunya. Mas, itu ibu kasihan sakit. Oh sakit? Sakit apa? Iya kayaknya dari kemarin susah mau keluar rumah. Oh gitu? Ya udah tengokin dulu deh. Mas nggak nengokin? Nanti aja kabar dari kamu bagaimana. Kalau memang berat baru saya tengokin. Padahal kita yang pertama kali, ibumu sakit apa? Ayo kita ke sana. Aku antarkan, aku tinggalkan pekerjaan dulu di kantor sementara. Yang penting ibumu bisa kita rawat. Ini dia. Jangan sampai cuek. Kalau perlu sebelum ibu mertuanya minta apa-apa, dia langsung pulang dari kantor bilang kepada istrinya. Bu, barusan aku mampir ke rumah ibu. Ibuku? Iya. Ngapain? Baru aku belikan berlian. Masya Allah. Berlian? Iya. Beras 5 kilo sama durian. Berlian. Walaupun hanya beras 5 kilo sama durian, tetapi hati istri senang kan? Senang. Itu buat ibumu. Buat kamu aku sudah siapkan berlian beneran. Masya Allah. Berliannya mana? Itu beresin dulu laundryan. Ini dia. Ternyata istri walaupun nanti diperintah oleh suami pada saat dia tahu ibunya telah diopenin, telah dirawat dan diperhatikan oleh suami, maka hatinya akan terbuka. Jangankan laundryan, suruh narik truk juga berani. Karena istrinya atau ibunya sudah diperhatikan oleh suaminya. Jadi berbakti kepada ibu mertua itu adalah jalan bagi kita masuk ke dalam hati seorang istri.
Ini satu. Ya. Yang kedua kadang-kadang nih, kadang-kadang. Mudah-mudahan gak ada di sini pemirsa di rumah, mudah-mudahan gak begini juga. Kadang-kadang seorang mantu pada saat sudah menjadi mantunya, kadang-kadang punya kecenderungan jadi bakhil. Jadi pelit, jadi pelit. Ibu mertuanya susah, dia udah lihat itu. Aduh, itu handphone udah rusak kayaknya. Itu belagak buang muka aja. Ini susah banget dipencet, kata ibunya dipencet. Mungkin pakai paku aja bu mencetnya bu. Wajib. Biar tajam begitu kan. Padahal harusnya dia langsung membelikan. Melihat ibunya kesusahan dikit langsung. Ini kadang-kadang juga ada ibu mertuanya mau pinjam uang. Padahal jangan sampai ada kata-kata pinjam dari seorang ibu itu kepada anaknya. Bu, nak aku mau pinjam uang. Ibu, hartaku adalah harta ibu semuanya. Ambil. Sertifikat bisa berubah Oh, namanya. itu dia makanya. Saya juga mikir juga habis ngomong gitu Bib. Enggak lah ya. Yang namanya ibu itu adalah harta kita, harta ibu semua. Jadi jangan sampai ada kata pinjam. Sebelum ibu mau minjam langsung kita bilang, Bu tadi luar biasa. Ustadz kita, Ustadz Maulana. Ya Masya Allah. Masya Allah. Istri dikasih uang, kasih ke ibunya dulu baru kembalikan ke sini. Wow. Masya Allah. Padahal kalau udah nikah ibu mertua adalah ibu kita sendiri ya. Jadi Betul. gak bisa dibedain ibu kamu, ibu Nggak aku, ibu aku ya. Karena ini adalah ibu juga. Iya, makanya roll on dong. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, semangat semuanya pagi hari ini ya. Senang sekali ya. Semoga apa yang disampaikan bersama guru-guru kita bisa kita manfaatkan dan kita aplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah! Apalagi Kak, mau nanya lagi? Boleh? Boleh nih. Kayaknya mau nanya lagi. nanya Iya ya dong. kayaknya. Boleh. Tunggu, ini perlu ditepuk tangan lagi apa nggak usah nih? Sekali aja, prok gitu aja. Coba. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih. Silakan Kak. Habib. Pak Ustadz, ibu-ibu, Siapa lagi? penonton. Ini kan kadang ya mau jadi laki-laki idaman bagi mertua. Tapi kadang ada mertua yang punya sifat suka nyinyir. Kita udah baik bantu perhatian, tetap diomongin sama mertua. Masih dikomplain sama mertua. Gimana nyinyirnya? Dasar itu, seperti ya kalau bantuin kayak begitu. Ih apaan tuh masih bantuan kayak begitu. Ih, ya Allah ya ampun. Ih, Kayaknya macam-macam. nyinyiran dia kayaknya. Nah itu gimana kita harus bersikap Habib, Ustadz? Silakan. Nah Habib jawabannya. Muhammad gimana Habib? Baik, tetap terkadang orang tua atau mertua ini kan termasuk namanya manusia. Manusia itu kan tidak terlepas dari masalah. Memang apalagi sering ketemu atau campur, kadang juga mertua suka pilih yang ini, suka pilih yang itu. Terkadang kan namanya manusia. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Ya tetap sabar dan berakhlak dengan akhlak yang bagus. Tapi alhamdulillah bukan mertua saya. Iya, Mertua saya maksudnya. soal lagi nonton ini. Mami, Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari teman-teman Oh pasti ya. teman-teman, Mami Ya, nggak pernah kalau begitu. turun SK repot nanti ya. Itu dia. Artinya memang bagaimana tetap kita sebagai anak, kita katakan anak, tetap kita sebagai anak berakhlak dengan akhlak yang bagus. Apapun kalau bisa diajak ngobrol, diajak ngobrol. Tapi kadang-kadang orang tua atau mertua kalau diajak ngomong beda lagi nanti. Kita dibikin kurang ajar atau segala macam. Sudah kita tetap berbuat bagus dan berakhlak dengan akhlak yang bagus. Sabar. Ustadz Maulana boleh dong tambahin. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang mertua. Mertua adalah orang tuamu juga. Taatlah kepada 3 orang tua. Siapa itu? Yang melahirkan dirimu. Yang kedua, yang melahirkan siapa? Yang melahirkan istrimu. Siapa itu? Mertua. Dan yang ketiga, yang melahirkan ilmumu. Siapa itu? Guru-guru kita. Jadi taatlah ketiga orang ini. Karena ketika kita berbuat baik kepada mertua, sama saja engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Dan ketahuilah kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, dalam hal ini mertua. Karena kelak engkau pun akan menjadi mertua kelak. Nah, siapa yang memuliakan orang tua, nanti kelak kalau dia tua akan dimuliakan juga. Mau jadi mertua yang baik, Mau ya, menjadilah Bu? menantu yang baik dulu. Iya, iya, Mau iya. menjadi orang yang baik, Mau. bagaimana engkau memperlakukan orang, engkau akan diperlakukan baik juga. Dan tidak usah jauh-jauh cari latihan ke mertua. Sekalipun tadi ada mertuanya nyinyir lah, jahat lah, membeda-bedakan lah, tidak ada urusan. Yang jelas bagaimanapun perlakuan mertua kita kepada kita, kita tidak ambil pusing. Yang jelas kita harus berbuat baik kepada mertua. Karena kenapa? Maaf ya, saya mau luruskan. Ya. Mami bukan ini
mbak lagi. Bekti. Bekti. Mbak. Emangnya kurang cantik, kurang ganteng maksudnya. Kurang cantik. Bukan. Atau cari mertua lagi. Jangan. Mohon izin Mami, Jadi Mas Bekti adalah saya tahu orangnya baik, luar biasa. Kalau bisa minta tolong jangan dikubur kalau belum mati. Iya, Ustaz. benar Ustaz. bener Jadi berbuat baik kepada mertua. Mau caranya? Mau. Mau caranya? Mau. Jadikanlah perlakuanmu sama dengan perlakuan engkau berbuat baik kepada orang tua. Kalau perlu disilang. Disilang. Maksudnya silang, kita yang berbuat baik kepada mertua, nanti istri yang berbuat baik kepada mertua. Orang tua kita. Ya. Jadi disilang. Makanya mohon izin kepada semuanya, mau sapa Mami dulu. Mami, Assalamualaikum Mami. Pokoknya cintaku buat Mami, ibu mertuaku tersayang itu udah bagaikan. Saya mau tanya, luar sudah biasa. dinaikkan umroh Hah? maminya? Oh, umroh sendiri. Naikkan umroh mertua. Oh ya siap, insya Allah. Mami siap. Sudah dibeliin rumah mertua? Ditodong langsung sama Ustadz tuh. Dia beli sendiri. Tidak bisa. Karena kenapa? Beliau aja rela memberikan anaknya kepada kita. Oh iya. Masya Allah, Masya Terus Allah. masa kita tidak bisa berkorban buat mertua kita? Iya benar. Tepuk tangan dong, dimulai dari diri kita sendiri. Oh. Ustadz terima kasih untuk jawabannya. Kak makasih ya untuk pertanyaannya sudah Mami, mewakili kita jamaah. ketemu, Pamit ke obrolin apa yang diminta. Pak Ya, Ustadz nanti diobrolin lagi di rumah. Pokoknya harus Masya Allah. naikin umroh, naikin haji mertua. Amin, aku juga harus kayak gitu kalau gitu. Sendiri, udah alhamdulillah udah sendiri dia. Udah ya. Tapi dia mau Tetap dari mau pemberian Oh dari iya menantunya. siap Pak Ustadz. Saya kapan ngomongnya? Oh iya maaf Pak. Gantian dong. Saya emosi. Jabah. Laki-laki idaman 4 wanita. Yang pertama adalah istri, lalu anak perempuan, ibu kita dan mertua perempuan kita. Nah pasti kalau supaya kita menjadi laki-laki idaman pasti ada amalan dan doanya. Kita tanya sama Habib. Habib amalan dan doanya apa sih Habib supaya kita jadi Mau laki-laki tahu idaman? amalannya? Mau. Mau tahu amalannya? Mau banget Habib. Tunggu setelah yang berikut ini. Ya, saya dibalikin kalau gitu. Setelah yang satu ini ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.